Ko Hye-jin siapkan tandem pengganti untuk Megawati Hangestri di playoff Liga Voli Korea. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin telah menyiapkan tandem pengganti untuk Megawati Hangestri di babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Di mana, babak playoff Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 tinggal 3 hari lagi sebelum resmi digelar pada Selasa, 25 Maret 2025, mendatang. Salah satu tim yang menjadi sorotan adalah Red Sparks, yang kembali lolos ke playoff untuk 2 musim berturut-turut di bawah arahan pelatih Ko Hye-jin. Red Sparks menutup musim reguler di peringkat ketiga dengan 64 poin, 23 menang, 13 kalah, di bawah Pink Speeders yang berada di puncak klasemen dengan 81 poin, 27 menang, 9 kalah, dan Hyundai Hillstate di posisi kedua dengan 66 poin, 21 menang, 15 kalah. Namun, Red Sparks harus menghadapi babak playoff dengan kondisi yang kurang ideal. Pasalnya, 2 pemain kunci mereka, Fanja Bukilit dan Park Eun-jin, masih dalam masa pemulihan cedera dan belum dipastikan bisa tampil. Fanja Bukilit mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri setelah menginjak kaki Giselle Silva dalam pertandingan melawan GS Chartres pada 22 Februari. Ia harus menjalani rehabilitasi selama 4 minggu. Pemain Serbia ini memainkan peran penting bagi Red Sparks dengan catatan 638 poin, tingkat keberhasilan serangan 40,93%, dan efisiensi penerimaan 34,38% dalam 30 pertandingan musim ini. Sementara itu, Park Eun-jin, middle blocker andalan Red Sparks, mengalami cedera pada pergelangan kaki kiri setelah mendarat di atas kaki rekan setimnya, Jeon Da-bin, dalam pertandingan melawan GS Chartres pada 26 Februari. Sebelum cedera, Park mencatatkan 190 poin dan 0,565 blok per set dalam 31 pertandingan, menempatkannya sebagai salah satu middle blocker terbaik musim ini. Ko Hye-jin siapkan tandem pengganti untuk Megawati. Menyadari kehilangan 2 pemain kunci, pelatih Ko Hye-jin harus menyesuaikan strategi tim. Salah satu langkah yang diambil adalah mencari tandem baru bagi Megawati Hangestri Pertiwi, opposite hitter utama Red Sparks asal Indonesia yang menjadi andalan dalam serangan tim. Ko mencoba berbagai kombinasi dengan menempatkan Jeon Da-bin, Park Hye-min, dan Lee Seon-woo untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukilit. Bahkan, ia bereksperimen dengan menempatkan Lee Seon-woo sebagai rekan Jung Ho-yang di posisi middle blocker. Saat sesi Media Day pada 21 Maret, Ko Hye-jin masih belum memastikan apakah Bukilit dan Park Eun-jin bisa tampil di playoff. Belum bisa dipastikan. Saya pikir kita akan mengetahuinya saat hari pertandingan tiba. Saya tidak ingin memberi janji yang belum pasti, ujar Ko Hye-jin, dikutip dari My Daily. Kapten sekaligus setter Red Sparks, Yeom Hye-seon, mengungkapkan bahwa Bukilit sudah mulai latihan lari, tetapi belum melakukan latihan dengan bola. Jika dia bisa kembali bermain, tentu itu akan sangat baik. Namun, untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu, kata Yeom Hye-seon. You hung in really steady. You had 21 kills, 2 aces, and 8 digs. What can you credit that to? You know, I know last game against Wazoo, I was really trying to get into my groove. I just wasn't there. And this game, I tried to really focus on my mechanics and just becoming like a very steady hitter. And I mean, it comes and goes, but I'm pretty thankful that I was clicking a little bit tonight. Yeah, exactly. So you guys have Colorado and Utah at home next week. What are you going to take Profil from Kara this? Bajema, rekan baru Megawati di Red Spark. Profil Kara Bajema pemain baru di Liga Kovo Putri 2025 bakal menjadi tandem anyar Megawati Hangestri Pertiwi. Bajema yang pernah membela Amerika Serikat, AS, di VNL 2022, kini disiapkan untuk mengarungi sisa musim Proliga 2024. Kara Bajema merupakan amunisi anyar Red Spark selepas tim tersebut ditinggal cedera oleh Bukilit. Berposisi sebagai outside hitter, Bajema diharapkan mampu mengangkat performa Red Spark di Liga Kovo 2025 Putri. Sesuai jadwal, Bajema diprediksi akan debut untuk Jakarta Red Spark di putaran 2 playoff Kovo 2025 Putri. Red Spark sejauh ini berpeluang lolos ke babak playoff. Bukan tak mungkin, Bajema bakal jadi salah satu faktor kunci ambisi Red Spark meraih gelar musim ini. Kara Jane Bajema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998. Saat bergabung dengan Red Spark, usia Bajema sudah menginjak 26 tahun. Adapun Bajema memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli.
Jauh sebelum akrab dengan voli, Bajema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Bajema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Bajema, adalah atlet basket. Bajema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Melansir Seattle Times 2018 silam, Kara Bajema turut menekuni olahraga kedua saudaranya. Pilihan kemudian mengerucut ke basket dan voli, selepas Corinne, kakaknya, memilih football. Ketika Corinne mulai mahir dalam football, Kara mengalihkan perhatiannya ke bola basket dan bola voli karena dia ingin menonjol dalam olahraganya sendiri, tulis Seattle Times. Akan tetapi, Kara tak punya waktu untuk berlama-lama menekuni dua olahraga berbeda. Di akhir pilihannya, ia memutuskan hanya fokus di olahraga voli, meski dirasa berat bagi Kara kala itu. Kini, pilihan Kara di masa lalu mengantarkannya melalang buana sebagai atlet voli. Saya ingat duduk di ruang tamu bersama ibu dan ayah saya, dan menangis. Saya sangat menyukai bola basket dan saya belum siap untuk mengakhirinya. Saya tidak berpikir tahun pertama saya akan selesai bermain, terang Kara dilansir dari media tersebut, tapi saya pasti berdoa, mendapat masukan dari orang tua saya bahwa saya ingin bermain bola voli, lanjut Kara, yang saat itu masih berusia 20 tahun, karir Kara Bajema sebagai atlet voli diwarnai dengan kepindahannya ke sejumlah tim elit. Sejak mulai meninggalkan negaranya, Bajema bergabung dengan tim Serie A1 Italia, Casal Maggiore. Ia mengantarkan Casal Maggiore lolos ke fase gugur di musim 2020-2021, kendati timnya takluk di babak playoff 16 besar. Semusim berikutnya atau 2021-2022, Bajema hijrah ke Polandia untuk memperkuat Developers della Dolinarzezzo. Karir Bajema bisa dibilang melejit di tim tersebut lantaran mendapatkan gelar MVP Police Cup, bersamaan dengan kesuksesan timnya meraih trofi di ajang yang sama. Pada tahun itu pula, Bajema masuk dalam pemanggilan roster AS di VNL 2022. Bajema menjadi satu dari 9 pemain debutan timnas AS kala itu. Secara keseluruhan, ia mengemas 68 poin selama VNL dengan rataan pukul 8.50 poin laga. Hanya berselang sebulan sejak pemanggilan di VNL, Bajema direkrut tim elit Liga Turki, Vakifbank Istanbul musim 2022-2023. Penampilannya di Vakifbank berbuah prestasi karena membawa Vakifbank meraih gelar Liga Champion Voli CV. Bajema turut tampil di final dan menyumbang 9 poin. Kekurangan Bajema selama berkarier di Polandia dan Turki hanyalah gagal membawa timnya meraih gelar liga domestik. Salah satunya saat membela tim Serie A1 Italia, Allianz Ferrovoli Milano, musim 2023-2024. Ferrovoli Milano sejatinya mendapatkan posisi 3 besar di klasemen reguler. Sayangnya, pada babak playoff kompetisi tersebut, perjalanan Ferrovoli Milano terhenti di babak semifinal.